Oh, dari keretanya udah di Depok, dari Depok sampai Manggarai. Udah itu basisnya. Kalau di kereta jalur ini Poncol gitu seperti Sejani. Aman, gajir aman. Kereta ya. Tapi Cuman mulai Tenggulun itu. Tenggulun nah itu situ dah. Gimana kalau Tenggulun tuh? Aduh, itu kalau cerita itu sedih saya. Gimana itu teriaknya udah kayak kita perang bang, jadi kita udah maksudnya di temen kita Bang Nican nih, kita nggak tahu nih yang mana ada temen nih, soalnya di posisi itu ada yang satu yang dari sono pegang bedil duar ya kan, kita sih wah ini yang mana yang benar, coba sini udah. Nah itu sih aduh itu kalau cerita itu sedih saya. Ya ribut sama orang kampung lah jangan di situ kan. Itu kan di situ sebenarnya kan banyaknya gembel-gembel budut sama brother. Di situ brother sama budut. Cuman banyakan tuh gembelnya karena kan di situ kan banyakan kan anak-anak angkatan. Itu anak-anak dia tuh di situ. Jadi tragedinya itu kita kalau udah masuk situ itu otomatis mobil P17 keriting udah dari kaca depan kaca belakang tuh keriting tuh karena kita dikepung kepung habis itu dari berangkat tuh dikepung habis tuh pulang tapi lucunya lagi kita udah dihajar pun pulangnya pingin lewat dari situ lagi gitu ya kan pingin penasaran gitu tetap walaupun kita 7 orang 5 orang jadi terus itu yang masuk ke situ bukan nggak tahu gitu Rina masuk dret robek kaca langsung gitu ya kan waduh saya ingat banget itu kalau saya nggak ingat palanya buntung itu emang tragedi saya terakhir itu di situ itu waktu kita emang udah niat mau nyerang dia tuh di situ emang begitu udah chaos di situ kejadian bentrok abis nah turun lah semua ya kan dipancing nih kan gue pikir turun nih boyo turun tam gue pikir turun buat apa bener-bener turun pingin ini dan ternyata turun nyelamatin diri karena mobil udah hancur lah kita turun kan begitu turun saya lihat belakang nggak ada orang tinggal saya sendiri udah kayak di ini Cina udah itu saya lari naik mobil ya udah nggak pakai ya jadi naik di atas mobil larinya saya itu macet tuh naik di atas mobil taksi mobil orang saya naikin tuh karena saya udah diuber dari bawah kalau saya uber dari atas pasti jatuh kena mobil saya pasti dibacok tuh saya naik tuh di atas mobil atas lari loncat tuh masuk ke inian tuh pomat tuh pem guntur tuh dikunci sama dia Pak tolong saya Pak saya bilang begitu udah kamu tawuran kan udah tawuran sana tuh begitu udah saya lari langsung ke stasiun apa itu sebelum stasiun apa dari Manggarai ke sana stasiun apa Cikini nah akhirnya Cikini tuh lari Cikini stasiun aman dah itu Cikini emang masih kita tuh situ kan semua kan udah tuh saya ambil nafas di situ udah teman-teman sibuk semua anggapan teman-teman tuh saya udah lewat udah kepung udah nggak ada kan pulang nih kereta saya adanya saya udah di Depok udah itu udah langsung itu besok lagi udah kita balas dendam dah besok lagi udah sekolah udah nggak bawain lagi Bang Nican kita udah nggak bawa buku dah senjata semua ya senjata semua udah bawa senjata emang udah niat wah kisah kalau mau saya ambil juga samurainya ada masih ada kalau masih ada samurainya tuh kenangan tuh masih ada sekarang gimana tuh balasannya gimana udah kita udah siap semuanya ya kita balas dendam dah tuh akhirnya turun naik mobil dia gitu dari sini tuh bareng-bareng naik mobil patas dia tuh antam tuh turunin turun ke pojok kabur bung sampai rumah ya sampai dapur gantinya 806 itu kan 45 54 gantinya ya kan 54 tuh gantinya tuh jadi anak-anak naik 54 iya naik itu pokoknya Cikini dulu tuh udah mabung dulu foto-foto dulu baru naik mobil serang dah tuh itu udah siap semua tuh udah siap tapi dia ngelawan tuh bagaimana mau lawan kita udah siap kita juga supir udah calling supirnya kan pokoknya terbantai nih emang kadang-kadang kan itu udah calling sama supir gitu kan udah kejadian tuh udah disitu nggak ada
Akhirnya bentrok lah di ini ya. Itu Tripoli. Tripoli. Nah, itu pecah lagi Tripoli situ sama inian ya kan? Budut. Budut siangnya itu. Nah, pecah situ, jedar. Nah, di situ tuh habis-habisan tuh. Pulang dari situ, kita lanjut lagi Bang Nican ke 41A tuh kita. 41A ke Romangun tuh. Romangun, mobil kita 41A 1. Dia 3. Ya kan? Wah, ribut tuh dalam mobil tuh. Wah, kita udah sampai malam tuh Bang Nican tuh. Wah, itu ribut besar tuh di ituan tuh, di Romangun tuh, Di Monas itu Iya. Bukan Romangun tuh di bawah flyover itu. Iya. Itu habis-habisan Bang Nican. 1 lawan 2 tuh mobil. Wah, itu ingat masih sejarah saya tuh. Aduh. Hah? Bisa dilupain ya. Nggak bisa lupain tuh. Wah, itu udah bener-bener tuh masyarakat udah kacau dah. Itu saya pikir itu udah aduh. Kalau saya pikir bom nyawa. Iya. Kalau sekarang mah ogah ya. Ogah lah itu. Itu Karena kalau dulu kan mau nggak mau. Oh iya. Mau nggak mau harus. Ada nyali itu luar biasa. Nah, kalau Bang Kelak gimana Bang Kelak? Pengalaman selama ikut nih kan juga bareng nih sama dia. Ya kena apes kan gitu? Atau ya apesnya ya itu aja. Ya emang kita mah bareng mulu dari dulu. bareng mulu ya, pokoknya ngintil aja. Ya. Saya Boyo, dia sama Trio ya. sama trio. Ini bertiga kita. Tapi pernah nggak tuh bertiga-tiga ya ke gap lah dikepung atau gimana? Nggak ada. Pokoknya nama di Depok ini kalau di tiga udah aman. Oh, ya, gua. Aman. Satu-satu lah. Aman. Golongan kita gitu. Tapi yang katanya dikepung aparat di kereta. Oh, itu ceritanya waktu pulang. Iya. Waktu pulang. Dari Manggarai ya? Iya. Itu gimana? Itu dari sana di Pulau Gurun itu. Iya. Pasti kena boti. Botin dulu. Boti dulu. Udah tuh, udah sampai pasar dulu. Benar lagi ya, katanya. Iya, mau pemeriksaan. Kita nggak ngerti apa-apa loh, udah nggak ingat apa-apa. Udah tahu udah babak belur aja. Itu di mana? Di mana maksudnya? Stasiun Pasar Minggu. Itu sama almarhum Tempai. Joker tuh almarhum Tempai. Joker masih ada. Siapa? Joker yang Udah nggak ada ya? itu udah saya Itu kita hijrah dari pasar Minggu karena sering tawuran di situ ya kan, akhirnya Sering razia. ya jadi akhirnya pas stasiun itu udah ada anak ya ada tempat karena aneh sendiri orang yang sering yang rutinitasnya di situ pasar Minggu aneh yang abis nih dimaki-maki sama senior ya kan. Rusuh aja lu. Nah, terus kita pun nggak mau nih masuk ke ormas dia. Jadi katanya rambut gondrong-gondrong tuh dicari-cari tuh, cukur-cukurin ya kan, cukur-cukurin ya kan, supaya masuk ormas dia. Nah kita nggak mau, nah kita lari ke lenteng, gitu kan. Nah sebelum ditambah kita nggak mau masuk ke ormas dia, yang kedua menurut mereka itu kita tuh yang kerok, ya kan, tawuran mulu di situ, ya kan, ganggu pedagang-pedagang yang olahan mereka, jadi kan ya kelihatan diri dah. Mereka ini, Budut ini, ketika udah mau jalan baru pada keluar gitu kan, pada menyambit gitu kan. Nah, itu jadi akhirnya kita kena imbas gitu. Mulailah di situ stasiun itu terpikir Pak dijaga sama TNI gitu kan. Dari TNI ada, dari Brimob ada. Nah, kita gerah juga kan akhirnya emang dari pribadi ada sendiri pun juga sempat kena pukul nih, kena tangan nih sama senior gara-gara bawa anak-anak kemari cuma tawuran segala macam gitu kan, gitu kan ya. Akhirnya kita cabut larinya ke Lenteng. Nah, di Lenteng pun juga begitu kasus sama, tapi di Lenteng alhamdulillah itu nggak ada dari aparat gitu kan, dan kita pun juga nggak mau pas di jam sore itu kita ngilang, yang nggak mau tawuran nih ngilang, jangan sampai nanti bantai lagi nih kayak batu gitu kan. Nah ini teman-teman yang suka tantangan nunggunya di UI, gitu kan, nunggu di UI. Bener Cina ya. Nah, kita tunggu di situ, ya kan, tempatnya sepi, enak jadinya, gitu kan, nggak mengganggu penumpang lewat atau pedagang-pedagang yang ada, gitu. Karena kita tahu ini sebenarnya udah jalan lempar batu. Begitu pernah anak kita nih kan nongol di peron, jam mereka pulang itu, tapi mereka nggak nongol, gitu. Mas nggak ditungguin nih, ya kan. Jadi ini teman-teman ini ada 5 orang duduk jaga apa? Bangku itu kan bangku rel tuh, ya kan, berapa titik jauh-jauhan gitu kan, tapi mereka nggak nongol gitu. Tapi ketika mereka mulai jalan, baru mereka teriak Budut. Nah, ada beberapa orang dari mereka tuh ngambitin gitu kan. Nah, karena keseringannya begitu, akhirnya kita jadi
jengkel, kita praktekinnya di UI. Berarti sebenarnya titik kumpulan anak itu sebenarnya dari Pasar Minggu, Lenteng ya, Depok, UI ya, UI Depok ya. Sebenarnya kalau itu buat menjegal. Oh, juga bukan yang ngetem ya. Oh. UI itu udah makanya arena. Arena, iya. Oh, base campnya Manggarai, base campnya Lenteng Agung sama Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya. Kalau stasiun Depok buat itu mah buat transit doang. Cuman kalau base camp kita ada juga di ini Stadela. Pernah pengalaman nggak ketika di atas kereta terus disambitin dari bawah? Pernah? Oh itu pengalaman gimana? Rasanya gimana tuh? Ya rasanya ya namanya ini nih. Bukan ini kenang-kenangan nih. Di Hajar Batu. Waktu di ini ngelewatin ini Cawang. Bukan ini apa nih mah? Alah sekolah apa tuh SMA apa sih itu? BK SMA BK kan itu kalau data itu kan tuh. Nah itu di situ tuh disambit. Kita kena ini nih mau jatuh dari kereta. Nah itu di situ kita kesel tuh. Besok kita turunin di situ tuh. Itu BK apa nih? BK ya BK siang itu ya. Tuh di situ. Namanya di atas kereta kan. Di atas kereta kan kereta kencang itu kalau udah kena tuh kan udah gampang banget. Iya. Gitu. Itu makanya ngindarinnya gimana anak-anak gitu. Diarap. Itu naluri aja ya. Kagak ya. Tapi yang saya pikirin begini Don nih, yang saya bingung begini nih. Itu kereta dibawa kosong lagi ngapain di atas? Itu yang saya pikirin tuh. Itu kan lebih bayangin coba. Mana ada sih orang di Indonesia itu itu kan listrik. Iya. Nyari gratis juga. Bukan adu nyali. Kalau kita belum adu nyali. Jajan di situ kalau nggak salah. Tapi asli, gara-gara mereka orang gue jadi bisa pindah ke loncat dari kereta. Gak ada jadi orang gitu kan. Kalau teman-teman ini emang rata-rata mungkin dengan kereta udah nggak aneh. Saya yang biasa di bis, jadi pernah ngikut kereta. Ya memang bener tiarap. Itu mah kalau tiarap masih mending lah. Ini kan kita nggak biasa ya kan? Gak ya. Kalau tiarap masih mending lah. Kita datang kereta ya. Ini kita kereta kenceng, kita sambil lari. Yes, ya naik sambil jalan tuh. Itu kan kalau mentok tiang mati. Saya ingat banget dulu naik di gerbong belakang. Nah itu anak-anak tuh ke depan, balik lagi buat tentengan. Saya yang di kereta nih nyapaan ya kan, datang lagi. Ini tentengan lagi. Jadi sebenarnya naik ke atas itu nyari kijang, ya kan? Buat nyagar gitu kan? Udah gitu dari Pancagaran. Bener tuh sama tuh. Waktu itu anak Spati kalau nggak salah ikut ke Poncol. Jadi kehantem di BK tuh, di STM BK ya, di Poltangan ya, Poltangan. Palanya pecah. Terus kita turun di Lenteng balik lagi ke Cepek. Cepek. Itu yang saya bilang tadi. Iya, itu akhirnya. Ya, kolekan ganti ya. Tahu dari nyambit. Nah, itu nggak tahu. Karena kan beda arah. Iya. Nyambit itu sebelah sini, kebetulan kita dapatnya sebelah sini. Tahu yang kena anak kita. Iya. Nggak mau. Itu anak Spati tuh yang kena tuh, makanya pas dia lagi ikut tuh ya kan. Anak-anak kita mah ya alhamdulillah selamat. Ya, emang kita suka dukanya di sekolah Poncol itu emang banyak suka dukanya ya. Iya. Padahal mah prestasi sekolah Poncol itu luar biasa. Saya tahu persis itu bang. Iya. Poncol itu emang luar biasa prestasi anak-anaknya bagus. Itu generasinya juga bahkan bisa menciptakan mobil apa itu balap ya kalau nggak salah ya. Gokar. Itu pertama itu. Tuh, tahun 70-an itu Gokar. Gokar itu paling hebat itu. Emang Poncol mah luar biasa EQ-nya. Iya. Luar itu biasa. dari 17. Pas balik lah ya. Masuk kan ke arah Cikini. Itu nggak ada ya benturan ya? Ada Cikini, tetap ada Cikini. Cikini kan tuh anak Tunggulun kan dah bas itu ya tuh bawa kolong tuh semua tuh. Ya, cuman itu mah dikit-dikit aja lah ributnya. Cuman parahnya di Pasar Rumput itu. Penogoro enggak? Ponorogo Enggak ada ya. Enggak ada, aman. Berarti masuknya pas Cikininya aja. Cikini aman. Kalau mau pakai Kalau dulu saya waktu kali pasir. Iya, waktu saya ikut tuh nongkrongnya di Cikini tuh sama anak SMA apa tuh? Payar. Payar. Itu mah udah ini didikan kita semua dah. Kita nongkrong bareng di situ. Nanti paling ketemu lagi di jembatan itu dah tuh Manggarai.
Emang kita biasanya mau 12 RM ya, 12 Itu RM. di mana 12 RM? Ya bisa dari Depok juga, 12 RM juga banyak juga. Oh, banyak juga. 12 Oh, RM. yang 52 ya? Ya, 52 Ada si ini. Manca, masih Tipon. Gue inget tuh anak 12 RM yang sangkatan sama gue waktu itu kan. Tapi emang enjoy sama kita sih. Pada pasar minggu dia nongkrong bareng sama kita gitu kan. Ya teman-teman di luarnya aja, di luar masih. Kalau aneh inget pulang praktek di CJ. CJ? Ya kan? CJ 7 ya kan, kayak Muruk. Itu kita 8 orang gitu. Ya kan dulu yang paling dominan kelas 3 tuh di angkatan aneh tuh si kapten. Kapten lah, artinya yang bawa rombongan itu kan. Anak gede. Ya, sampai pasar baru dia kan di depan tuh, dia turun. Kapten ngomong saya lawan tuh anak ya kan. Poncol nih katanya. Lo, main budut lu ya, ini poncol nih ya. Kapten depan jalan kaki, memang betul macet itu kan. Aneh di belakang, pintu belakang itu kan. Kita 8 orang kalau nggak salah itu kan. Tapi segitu banyaknya, anehnya nggak ada yang berani maju nimpalin kapten waktu itu gitu kan. Nah begitu juga beberapa waktu setelah itu kita pulang sekolah ngumpul di Repoli, dia pada mau naik 49, ini kan aneh mau naik 17 ya kan, rombongan saya sempet 40 masuk ya kan, 40 masuk tawuran kita pada Repoli. Nah terus sama juga tuh kapten sama si Gondrong yang di depan, yang lebih dominan di depan gitu kan. Ya enggak, waktu itu posisinya kita menang gitu kan. Nah itu beberapa kenangan sama teman-teman di Pondok Gede di depan Rivoli gitu kan, dan kenangan di depan Pasar Baru gitu kan. Nah selebihnya tuh yang setelah itu di kereta kita sempat tawuran sama anak budut di Stasiun Manggarai. Nah itu Oh, di stasiun. Stasiun Manggarai tuh Di dalam. stasiun. Nah, kita mau berangkat Pak Pasar sama budut nih. Dia Kereta, pulang kereta. kita mau kereta. Cuma kan peron kan dia ada berapa peron tuh ya kan. Nah, dia di sebelah peron berapa itu yang paling ujung sini peron 1 apa kalau nggak salah. Nah kita di peron 4. Itu lo pulang sore itu ya. Siang mau berangkat. Kita mau berangkat. Oh, dia budut pulang. pagi, budut pagi. Iya, Budut kita mau pagi. berangkat, dia mau pulang tuh kan. Ada masih Jo, ya kan, Jo Depok, ya kan. Nah, sama itu tempoh tuh. Alhamdulillah juga pada saat itu kita menang juga posisinya. Tapi yang lebih dominan tuh ya kita waktu di situ pada saat itu. Nah, Udah nggak banyak, tengil lagi. pokoknya alhamdulillah kayak mimpin di depan lah anak poncol gitu kan ya, bareng sama skotan lain. Tapi ketika terjadi gesekan, teman-teman kita ada di depan semua gitu kan, yang ngambil alih di lapangan gitu kan. Hingga akhirnya makin banyak lah pengikut anak-anak yang masuk ke poncol gitu kan. Dari Awal kan biasanya dari situ tuh. Gembel dulu lah. Iya, gembel dulu. Gembel pindah. Siswa Poncol ini seleksi alam. Benar. Gue sendiri aja nggak nyangka loh kalau Ape bukan sendiri nggak nyangka kalau Ape mau melakukan 06 gitu kan ya nggak. Kalau selalu diumbar-umbarkan di gunung gimana gitu kan ya. Jadi Ujung-ujungnya poncol juga. Asik juga tuh poncol gitu. Jadi dulu coretannya AP MAM 08 06 nggak di mana-mana tuh. Ya, nggak? 106. Asal main keluar kota ya kan. Dulu masih ada SG Anasta ya kan, sebelum Mostres tuh SG Anasta tuh AP khususnya mom gitu kan. Dan memang kebetulan AP keluarga besarnya Budi Utomo Semua. Semua. Iya. Betul. Tapi ketularan gara-gara gue dihantam orang, gara-gara gue dimasain gini kan, akhirnya dia bergabung ya Jadi kan. AP Poncol. Itu, tapi itu posisi belum sekolah itu, belum masuk, masih jadi gembel gitu gue gitu kan. Nah gue kendali ini tuh waktu itu belum punya basis sebanyak kayak apa, Iya, 97, ya kan? 8. Nah gue selalu anak-anak reak yang gue bawa gitu kan, main ke terminal, main ke Nirwana, main kemana gitu kan, apa ke Surnangka gitu kan. Sampai di stasiun Depok kita bantai BK sama Budut tergabung situ kan, mereka gabung gara-gara anak reak nih sering dipalakin di stasiun Depok gitu kan. Nah, aneh udah keluar tuh dari reak tapi pasti ngomong gitu kan, datang stasiun Minggu udah tapi kita ke Depok ayo, nah udah tuh bareng anak reak ya kan, kita tuh di situ BK sama Budut gabung. Ya, alhamdulillah kita sapu bersih ya, berkat ada Capung juga ya. Dipimpin beliau-beliau ini emang kita pingin tampil di depan semua, ya enggak? Pingin menunjukkan jati diri bahwa
saya juga pengen ada nama ya. Jadi Jiwa muda. Jadi akhirnya muda. gue sendiri merasa nggak enak sama teman-teman yang sering nongkrong di Budut gitu ya. Yang Budut anak Budut yang sering nongkrong pasar Minggu gitu kan. Baik yang di depan gereja ya kan, Budut mobil ya kan, ataupun Budut keretanya gitu kan. Jadi kayak ada gap gue gitu loh, yang tadinya gue historis gue bagus gitu kan, pernah reak diserang anak Budut gitu kan, tapi gue pas gue maju, lu Chan, nah, iya ada gue, lu masih menyerang gue itu kagak tuh, atau gue direak kan, agak udah damai gitu kan, macam sampai anak Budut datang ke sekolahan gue keleak gitu kan, minta jatah segala macam, gue paranin diri di 100 8 bola, akhirnya ya ada lagi tuh apa namanya restoran gitu kan, ya kan. Upeti gitu kan. Nah, tapi karena mereka itu banyak kan teman-teman gue di pasar gitu kan, teman di pasar. Temen nongkrong. Temen nongkrong gitu kan. Ada beberapa orang antara teman SMP gue juga gitu kan. Tapi semenjak gue masuk Poncol kayaknya tuh jadi ada gap. Jadi mereka jadi malas ngobrol sama gue, malas teman sama gue, ya kan. Sampai akhirnya pindah tongkrongan, kan gitu kan. Nah kalau gue mau pindah tongkrong kemana? Emang udah dari penjitnya awal gue kenal kereta udah di situ gitu kan. Tapi memang benar di generasi 95, 96, 97, 98 terus sampai ke bawah hidup itu kereta akhirnya. Ya kan akhirnya Poncol kereta hidup gitu. Karena memang waktu saya pertama ngikut itu belum banyak. Iya, karena kan saya dari 41 tuh kadang-kadang suka ikutlah kereta ngalong ya kan. Tapi memang belum banyak dulu gitu. Pas era kemarin makin jenuh. Ya, kalau dulu kan sistem gini. Waktu main di sana nih, hajar sana nih, bantu dari sana ke sana kan. Nah di kereta kita bantu nih 41 kemari. Ya di situ. Ya, saling backup itu di situ tuh awalnya itu. Cuma kelamaan kayaknya tantangannya enakan di 41 aneh ya kan. Serunya itu goyang-goyang mobil ya kan. Waduh. Karena itu. kalau di 41A itu memang ya mungkin nggak nyampe 1 kilo, 500 meter, 200 meter musuh. Jalan lagi musuh. Nah itu tantangan Pak, makanya seru di situ. Saya sampai saya bawa nih orang paling nekat di sini. Orang paling nekat lah di sini. Di jembatan Serang ini orang paling kata-kata paling jago dah, tukang berantem tak malam nih. Malam minum berantem, tukang berantem tak malam. Saya ajak sana ceritanya, ya udah lu kan tukang berantem nih. Adu nyali dah, jangan di kampung aja saya bilang gitu. Ayo kita main ke Poncol. Saya ajak jadi gembel kok Poncol nih. Begitu masuk Tripoli, lihat gitu Budut 40 turun, dia kan satu mobil tuh, pecah gitu kan. Gue lihat tuh samurai, lihat itu kan, bukan malah ngikut ribut, lari dong. Kaget ya, gue bilang lu preman kampung lo tuh. Di situ udah ketahuan itu, akhirnya kita tragedi situ lebih parah itu kan. Wah itu saya ingat banget tuh sampai diuber sama polisi, sampai saya lari perkampungan itu hampir ke gap, terobos rumah orang itu saya itu. Itu kan rumah udah kayak apa tuh, tembus ke rel dah itu, lari dah itu dah. Selamatnya di koran tuh. Penting aman dulu. Kata Bang Tolak, di Poncol itu seleksi alam. Jadi gini, banyak yang pindahan dari situ biasanya yang memang udah putus asa dah tuh. Seleksi. Pindah ke situ gitu. Tinggal ketemu dengan Komunitasnya biar lebih pengalaman lebih luas. Jadi. Tapi emang serunya gitu. Serunya apa ya? Karena memang saat itu di mana-mana begitu. Maksudnya hampir merata kan. Benturan di mana-mana merata. Gitu. Mau ke selatan, mau ke timur, pusat, barat, utara sama. Tapi emang pas 97 98 kemarinnya itu emang di Depok itu dengar anak Poncol udah gerah semua. Banyak juga sekolah-sekolah yang di Depok ini jadi ini antek-antek kita, banyak. Istilahnya jadi nongkrong bareng ya. Enggak, jadi bawaannya jadi diajarin. Ya kita ajarin cara tawuran lah gitu, cara inilah ini begini gitu. Yang tadi sekolah benar, kita nongkrong sama dia, kita bawa semurai, kita bawa celurit ya kan. Jadi ikutan gitu. Banyak antek-antek di inian Depok ya, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih panjang umur. Kita selamat aja udah alhamdulillah. Kenapa? Berarti kita beruntung ya kan? Karena saat itu parah kan. Era-era itu parah. Emang udah
Udah nggak saya bayangin dah. Pokoknya itu luar biasa itu kalau kita bilang itu hidup mati bang. Dan sekarang kita bagaimana kita pegang samurai, dia pegang celurit, ya kan? Kita adu nyali, tantung itu bukan nyawa itu, ya enggak? Dia hantam dari belakang sono lah, pindah kemari, hantam dari sini. Belum lagi kalau pas posisi kita kalah, uber-uber, capek yang tampun, double itu, double. Itu paling parah itu ya. Ada nggak yang ente paling inget banget yang memang ya apa nggak bisa dilupain di antara kejadian-kejadian tadi? Ya, yang paling saya ingat ya itu yang di Romangun itu. Romangun. Sampai dari kita jam 4 sampai jam 7 malam itu. Hah? Itu yang saya ingat itu. Satu bisa, dua bisa. Itu. Akhirnya kita dikepung sama Madura itu kalau nggak salah itu ya. Hah? Iya, sama Madura sama nasi uduk itu. Iya. Ngalah Bekasi waktu itu kalau nggak salah dari situ ya. Iya. Iya saya. Itu kan dibantu sama anak Uki juga terakhirnya itu. Itu pas sudah lewatin Penas ke sana. Iya. Wah itu yang saya ingat itu di situ emang luar biasa itu. Biasa deh. Mas Poncol tuh di tengah-tengah bawa apa tuh motor, wah gimana itu teriaknya udah kayak kita perang bang. Jadi kita udah maksudnya di temen kita bang Nican nih kita nggak tahu nih yang mana ada temen nih. Soalnya di posisi itu ada yang satu yang dari sono pegang bedil duar ya kan. Kita sih wah ini yang mana yang benar. Coba sini udah Madura pegang celurit. Kita ribut sama Madura. Itu Penas, iya Penas. Kita ribut sama Madura tuh jedar tahu kang dagang udah pegang senjata. Wah ribut lagi sama tukang dagang. Wah itu yang nggak bisa lupakan itu. Wah kita mau minta penyelamatan malah dia hajar kita kan. Ternyata emang itu orang-orang dia semua di situ. Tapi kan posisi kita bisa mukul mundur. Iya. Mukul mundur dia. Nyanyi kalau di sini. Cuma kita nyanyi itu Allahu Akbar semua itu. Allahu Akbar di situ. Allahu Akbar. Posisinya udah dikepung. Cuma karena anak-anak mencar, ya kita jadi bisa ngebalikin situasi kan gitu. Itu tragedi yang nggak bisa lupa itu, benar itu. Itu saya udah udah nggak bisa bayang itu emang udah ukurannya itu kita banyak yang kena itu. Harusnya. Banyak. Ya, alhamdulillah nggak ada. Emang karena kita situasi kita buat senjata semua, aman ya kan. Aduh Ada itu. yang mau nyolong dari belakang, Bantu. Benar, kalau nggak salah di situ kita ke Bekasi. Iya, Bekasi. Kalau tempat si Jawa kalau nggak salah. Pas siapa sih Jawa? Iya. Itu yang paling saya ingat itu. Itu udah itu. Habis dari situ saya udah terakhir itu. Udah mulai nyantai dulu calling down ya. Calling down tuh saya tuh hilang tuh. Selama itu saya ngilang tuh. Sebulan saya hilang. Lebih banyak di markas kan gitu. Markas terus saya. Kalau anak Depok ini kalau sekolah itu absennya rajin di terminal, bukan di sekolahan. Dari rumah rajin. Ntar jam 4 dia pulang. Dari terminal juga. Ya ini lagi satu lagi bang yang saya inget nih sekolah nih. Kita sekolah dari rumah kan ya bagaimana nggak semangat sekolah hitam putih hitam. Ya udah kayak anak inian anak Smith dia nggak. Kalau dari sini yakin banget, ya ganteng dah. Patu cagar. Pokoknya Poncol kata ganteng lah, pokoknya trendy lah pokoknya gitu kan. Patu batang ya. Airwalk dah bukan patu itu. Jam tangannya Jisok. Ya. Shot. Begitu masuk di sekolahan nih, guru lagi ngajarin, itu bukan lagi kita dengerin ini nih, guru ngajar nih. Lu bawa barang apa nih? Ya kan? Gua hari ini gua bawa samurai. Lu bawa apa? Gua celurit ya. Itu satu bangku ambil semua cerita tentang tentang abis kita kemana nih, ngalong mana nih kita nih. Tapi memang kurang ajar berarti anak-anak ya. Begitu. Guru itu tetap mengajar dia. Karena kan ada yang tidur ya. Itu ya di sekolah itu. Jadi bukannya belajar kita bawa buku malah bawa celurit sekolahan ya kan? Itulah biasa. Kadang-kadang lu memang main kikinya pakai ujung duit tuh. Ujung duit kan nomor seri duit ya. Gitu tuh. Berapa lu? 8. 7. Wah, dia yang dapat ya. Dia ambil tuh 1.000 kita tuh. Tapi ada guru yang nggak bisa kita gituin. Iya. Almarhum Pak Jack. Ya. Ada Pak Jack nggak ada yang berani. Galak memang. Nggak pernah bisa dilupain. Emang harus ada yang sosok kayak beliau satu. Betul. Tegas dia, tegas. Kalau nggak gitu nggak bisa diarahkan anak. Tapi kok pernah itu bukan
tawuran kalau kalah jangan ngomong sama gua lu kata Pak Juatno tuh gitu. Kalau masih kalah lu jangan ngomong sama gua lu. Jangan balik lagi kemari. Nih. Disupport juga rupanya gua itu. Makanya alhamdulillah kemarin gue coba nyari alamat Pak Juatno ya kan. Akhirnya ketemu juga Pak Juatno gitu ya kan. Alhamdulillah dia masih sehat waktu itu. Amin, siswa-siswi Poncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu melulu bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.